Pada kesempatan sore ini, insya Allah kita akan bahas tentang iman kepada malaikat dengan beberapa poin yang mudah-mudahan ini menjadi panduan bagi kita bagaimana memahami bahasan iman kepada malaikat ini. Ada beberapa sub-bahasan yang terkait dengan tema ini. Yang pertama, pengertian malaikat. Ini penting supaya kita mengetahui dan memahami malaikat yang kita yakini itu sebenarnya seperti apa. Apakah malaikat dengan jin sama? Ya. Lalu iblis yang dikeluarkan dari surga, apakah bagian dari malaikat atau bukan? Nah, dengan definisi nanti akan kita ketahui bahwa ini berbeda dengan malaikat, berbeda dengan iblis. Malaikat berbeda dengan jin, apalagi dengan manusia dan makhluk yang lain. Kemudian nanti ada beberapa bahasan lanjutannya berhubungan dengan nama dan tugas malaikat. Ya, kita bisa lihat pembahasannya. Nah, kita lihat pada pembahasan ini di bahasan iman kepada malaikat, di pengertian malaikat. Secara bahasa, kata malaikatun itu adalah bentuk jamak dari kata malakun. Pluralnya dari kata malak, mim, lam, kaf, yang berasal dari kata al-ulukah. Apa artinya? Artinya risalah, pesan. Jadi kalau malaikat itu artinya yang menyampaikan pesan. Secara bahasa begitu. Itu dari makna bahasa yang kita bisa pahami. Nah, sementara menurut istilah, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Dan makhluk ini ya, tadi sudah jelas makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari cahaya, kemudian senantiasa taat dan patuh kepada Allah SWT. Ayatnya jelas, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah maksiat dan senantiasa taat kepada Allah SWT. Senantiasa dalam artian terus-menerus. Senantiasa itu artinya terus-menerus, tidak pernah berhenti. Selalu. Kemudian, dan masing-masing mereka memiliki tugas khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu definisi yang kita pilihkan dari sekian banyak definisi tentang malaikat. Kita coba cermati masing-masing bagian dari definisi ini. Pertama, makhluk gaib. Jadi, malaikat merupakan makhluk gaib. Artinya, makhluk yang tidak bisa terlihat dengan nyata di depan mata kita seperti kalau makhluk yang kita lihat pada kehidupan sehari-hari, yang bukan makhluk gaib. Kita bisa melihat tanaman, tumbuh-tumbuhan, hewan, batuan, selain sesama manusia, karena memang bukan makhluk gaib. Manusia bukan makhluk gaib. Hewan, tumbuh-tumbuhan juga bukan makhluk gaib. Nah, sementara malaikat sudah sejak awal merupakan makhluk gaib. Kemudian diciptakan dari apa? Diciptakan dari cahaya. Ini membedakan dengan iblis. Setan yang diciptakan dari api. Dua hal yang berbeda. Kemudian sifat yang melekat pada malaikat ini senantiasa taat dan patuh kepada Allah SWT. Dan mereka senantiasa taat dan patuh itu dalam rentang waktu yang sangat panjang. Artinya terus-menerus, selalu patuh, selalu taat. Nah, ini juga pembeda dengan kita, manusia. Kalau manusia, sebaik-baiknya manusia, sesoleh-solehnya manusia.
kadang atau masih punya potensi peluang untuk tidak taat. Sementara malaikat pasti selalu taat. Kalau manusia kadang taat, di sebagian waktu taat, tapi di kesempatan yang lain bisa maksiat. Nah, kemudian masing-masing mereka memilih tugas khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Yang nanti bahas tentang tugas pada poin berikutnya. Nah, ini definisi malaikat, makhluk gaib. Ya, makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Nah, kemudian kita masuk ke bahasan yang sebenarnya menjadi penjelasan dari definisi, yaitu tugas khusus. Tapi sekaligus kita bahas dengan namanya, jika memang ada nama. Maka kita pindah ke bahasan berikutnya, yaitu beberapa nama dan tugas malaikat. Nah, kita bisa lihat di sini, ada beberapa malaikat yang prinsipnya begini. Prinsipnya, ada malaikat yang kita ketahui nama sekaligus tugasnya. Itu prinsipnya. Tetapi ada juga malaikat yang kita ketahui tugasnya dan kita tidak ketahui namanya. Saya ulang lagi. Ada malaikat yang kita ketahui nama dan tugasnya. Tetapi ada malaikat yang kita ketahui tugasnya, tapi tidak kita ketahui namanya. Dari mana itu semua? Tentu rujukannya Al-Quranul Karim dan kemudian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Tidak mungkin kita menggunakan hadis palsu, dan tidak mungkin menggunakan hadis yang sangat lemah dalam bahasan akidah. Dalam bahasan akidah kita menggunakan rujukan hadis yang kita bisa pastikan sahihnya, tentu mengacu pada kaidah-kaidah dan penilaian yang sudah dirumuskan oleh para ulama. Karena memang kita bukan dalam kapasitas mampu menetapkan hadis ini sahih atau tidak. Jadi menggunakan hadis yang sahih atau misalnya hadis yang hasan, memang tidak ada di Quran. Yang jelas tidak menggunakan hadis yang misalnya sangat dhaif, dan hadis yang mungkar batil, atau hadis yang apalagi hadis palsu. Jadi kalau sudah prinsipnya dipahami, sekarang kita bisa lihat nama-nama dan tugas malaikat tersebut. Yang pertama, Jibril, yang tugasnya menyampaikan wahyu. Ayat Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan Jibril ini bisa kita temukan di banyak ayat dan hadis. Misalnya contoh yang disebutkan di sini di surat ke-26, surat Asy-Syu'ara. Nah, di ayat keberapa? Ayatnya ayat ke-192. Allah SWT berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Nazala bihir ruhul amin. Al-Quran ini dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin. Ar-Ruhul Aminnya siapa? Yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Ke dalam hatimu, maksudnya ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang beri peringatan. Bilisanin Arabiyyin mubin. Dengan bahasa Arab yang nyata, yang jelas. Dan tentu masih ada lagi yang lain. Hadis Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril juga menjadi salah satu penjelas hal tersebut. Kemudian yang kedua, Israfil.
yang bertugas meniup sangkakala. Pada tiupan pertama, manusia diwafatkan semua. Dan itu yang dinamakan dengan kiamat. Ketika manusia semuanya dibinasakan. Laki, perempuan, tua muda, pada saat itu semuanya dibinasakan. Tentu yang masih hidup diwafatkan semua. Kalau yang sudah wafat sebelumnya memang sudah posisinya wafat. Tapi yang belum, yang masih hidup, diwafatkan semua. Kemudian nanti ada tiupan yang kedua, dibangkitkan dari alam kubur. Ini tiupan malaikat Israfil. Dan dalam hadis, malaikat Israfil posisinya sekarang ini sudah siap. Seandainya Allah perintahkan sekarang terjadi kiamat, maka malaikat Israfil sudah siap. Sudah siap untuk meniupkan. Yang artinya berarti kiamat. Artinya kiamat. Kemudian yang ketiga Mikail yang bertugas menurunkan hujan. Yang bertugas menurunkan hujan. Dan dengan izin Allah SWT bisa hujan itu hujan yang rintik-rintik, hujan yang agak deras, hujan yang sangat deras, bahkan hujan yang sangat deras sekali, sampai menimbulkan banjir. Semua dengan izin Allah SWT. Nah, kalau mau disimpulkan, ketiga malaikat ini hubungannya dengan kehidupan manusia, untuk kehidupan kita, yang pertama malaikat Jibril untuk kehidupan hati. Karena tugasnya adalah menurunkan atau menyampaikan wahyu. Kemudian malaikat Israfil meniup sangkakala, yang ini artinya berhubungan dengan kehidupan jasad sesudah kematian. Sama-sama kehidupan, tapi kehidupan hakiki. Kehidupan berikutnya. Dan yang ketiga, malaikat Mikail bertugas untuk menurunkan hujan, yang ini artinya untuk kehidupan bumi. Yang ada pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Kita bisa merasakan bagaimana tanaman bisa gagal panen, dan dampaknya bagi kehidupan manusia pasti terasa. Baik itu mau padi, sayur-sayuran, buah-buahan, punya pengaruh pada kehidupan kita. Ini nama-nama malaikat yang tentu kita sebutkan ini sebagian, yang berikut nama dan tugasnya umumnya sudah kita kenal. Berikutnya, nomor 4, ada malakul maut. Itu malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Dalam Al-Quran disebutkan dengan malakul maut. Dalam surat As-Sajdah ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Qul, katakanlah, yatawaffakum akan mewafatkan kalian malakul maut, malaikat maut. Malaikat maut itu malaikat yang ditugasi untuk mencabut atau mewafatkan kalian. Alladzi wukkila bikum, yang ditugasi pada kalian. Jadi memang ada malaikat yang ditugasi untuk mencabut nyawa dan mewafatkan kalian. Summa ila rabbikum turja'un, kemudian hanya kepada Rabb kalianlah kalian akan dikembalikan. Nah,
Dalam Al-Quran penyebutannya malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Dalam hadis yang sahih, Allah alam, belum didapatkan hadis yang menyebutkan penamaannya. Kemudian berikutnya, ada yang kelima yang membantu malakul maut. Itu malaikat rahmat dan malaikat azab. Ini berkaitan dengan siapa yang dicabut nyawanya. Orang beriman atau orang kafir. Orang beriman atau orang kafir. Kalau bagi orang beriman, maka yang datang adalah malaikat rahmat. Mencabut rohnya. Dan membawa ke tempat yang sesuai dengan iman dan amal solehnya. Sementara malaikat azab akan mencabut nyawa ada orang-orang yang tidak beriman dengan amal solehnya. Amal kejahatan, perbuatan jahatnya. Nah, itu malaikat rahmat dan malaikat azab. Nah, itu malaikat yang membantu malakul maut. Malaikat rahmat dan malaikat azab. Selanjutnya, ada malaikat yang memikul atau mengangkat arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengangkat arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bisa kita lihat pada surat Ghafir. Surat ke-40 itu surat Ghafir, ayatnya ke ayat 7. Alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu. Para malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih memuji Rabb-nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yu'minuna bih, dan mereka juga beriman kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka memohon ampun bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Maksudnya rahmat Allah bukan hanya pada 1-2 gelintir orang, tapi pada manusia yang jumlahnya bisa begitu banyak, bisa miliaran, kemudian bisa kepada makhluk-makhluk lain, dan juga ilmunya juga mencakup segala sesuatu. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Allah mengetahui segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu, maka berilah ampun bagi orang-orang yang bertaubat, wattaba'u sabilaka, dan mengikuti jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, waqihim adzabal jahim, dan jagalah mereka dari azab yang menyala-nyala, maksudnya azab neraka. Nah, di situ ada malaikat yang alladzina yahmilunal arsy, yang mengangkat, memikul arsy. Yang berikutnya, yang ketujuh, ini yang populer dan banyak disebutkan di beberapa buku, termasuk Imam Ibnu Katsir sebutkan, ada malaikat penjaga surga yang namanya Ridwan. Untuk penamaan ini, sebagian ulama menyampaikan bahwa mereka tidak mendapatkan dalil dari Quran maupun hadis yang sahih yang menyebutkan
dengan nama Ridwan. Mereka tidak mendapatkan dalil yang menyebutkan nama malaikat jaga surga itu Ridwan. Tapi semua sepakat bahwa ada malaikat penjaga surga. Nah, itu berkaitan dengan penamaannya. Kemudian yang ke-8, malaikat pelayan surga. Dan nanti untuk dalil yang berkaitan dengan beberapa poin ini, mohon maaf ini belum sempat semuanya dituliskan dalil yang berkaitan, nah, tapi bisa dilihat sebagian yang berkaitan dengan ini. Misalnya QS 13 itu maksudnya Quran surat ke-13. Surat ke-13 itu surat Ar-Ra'du. Kalau ayat 23 berarti pada firman Allah Ta'ala, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Nah, di surga Aden itu yang mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan anak cucu mereka. Kemudian dan malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Dan malaikat yang berkhidmat, bertugas menjaga, menjadi pelayan surga. Kemudian ada malaikat yang al-kiram al-katibun. Malaikat-malaikat yang mulia yang tugasnya mencatat. Ya, mencatat amal perbuatan manusia. Kalau kita lihat ayat ini, nanti bisa dilihat pada surat Al-Infitar. Ada surat Al-Infitar, Allah SWT berfirman, kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin. Ada malaikat kiram katibin. Al-kiramul katibun. Malaikat-malaikat yang mulia dan mereka ini mencatat amal perbuatan manusia. Al-kiram al-katibun. Yang mencatat dan mereka ini adalah malaikat-malaikat yang mulia. Catat amal perbuatan manusia. Kemudian yang ke-10-nya ada malaikat gunung. Maksudnya malaikat yang menguasai, kemudian ditugaskan untuk menjaga gunung-gunung. Kita ingat pada kisah ketika Nabi SAW baru terusir sampai dilempari dari Taif oleh penduduk Taif sampai beliau luka. Lalu datang malaikat Jibril dan malaikat gunung menyampaikan bahwa malaikat gunung ditugaskan oleh Allah SWT untuk menemui Nabi SAW. Melihat perlakuan orang-orang atau penduduk Taif, kemudian malaikat gunung menyampaikan, kalau Anda mau, saya bisa mengangkat gunung ini dan kemudian digunakan untuk menghancurkan penduduknya. Kalau bagi malaikat gunung, mengangkat gunung terus pindahkan ke tempat lain, ringan, mudah. Satu gunung, dua gunung, 3, 4, kemudian gunung yang satu digunakan untuk membenturkan gunung yang lain dan mereka penduduknya ini berada di antara dua gunung tersebut atau gunung yang diangkat kemudian digunakan untuk menghancurkan mereka. Ya, teknisnya gampang sekali. Yang jelas bagi malaikat gunung waktu itu diizinkan oleh Allah SWT dan diminta untuk menemui Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi SAW pada saat itu beliau menyatakan tidak. Saya ingin atau biarkan mereka, ingin siapa tahu kelak dari penduduk negeri ini, tempat ini,
akan ada orang-orang yang beribadah kepada Allah SWT, bertauhid kepada Allah, dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Kemudian ada malaikat doa. Tugasnya mengamini doa. Dalam hadis kita dapati bagaimana kalau kita berdoa kebaikan untuk saudara kita, maka kemudian akan mendapatkan balasan yang sama. Walaka bimislim. Maka engkau akan mendapatkan yang seperti itu. Maka ini menjadi penyemangat bagi kita untuk berdoa kepada Allah SWT, mendoakan saudara-saudara kita dengan beragam kebaikan. Mendoakan saudara kita dengan beragam kebaikan, dan nanti kebaikan itu akan kembali pada kita. Itu sebabnya orang beriman itu tidak merasa rugi mendoakan saudaranya. Tidak merasa rugi mendoakan saudaranya yang beriman. Karena apa? Karena kebaikannya bukan hanya untuk saudaranya, tapi akan kembali kepada dirinya. Maka kita akan merasakan bahwa kebaikan yang akan kembali pada dirinya sendiri itu menjadi penyemangat untuk berbuat kebaikan. Nah, ini beberapa tugasnya. Apakah hanya itu? Masih ada yang lain. Nah, tapi paling tidak kita coba lengkapi dengan beberapa nama malaikat dan tugasnya yang lain. Kita lihat di sini. Yang ke-12 ada malaikat yang membawa ruh setelah kematian. Ruhnya diangkat, dibawa. Kemudian ada malaikat mungkar dan nakir yang bertugas untuk bertanya dalam kubur. Nah, setelah kita mengetahui ada beberapa nama malaikat berikut tugasnya, sekarang kita pindah ke bahasan yang ketiga, yaitu beberapa sifat malaikat. Sifat malaikat. Kita lihat yang pertama, sifat malu. Malaikat itu punya sifat malu, dan ini dasarnya hadis yang sahih. Kemudian yang kedua, punya sifat bisa terganggu, sebagaimana manusia juga terganggu. Kita bisa, sebagai manusia, kita bisa terganggu oleh perilaku orang lain, perbuatan orang lain. Demikian pula malaikat. Nah, bagaimana disebutkan dalam hadis bahwa malaikat merasa terganggu sebagaimana manusia, anak Adam juga terganggu. Kemudian, kalau barusan yang disebutkan untuk yang nomor 1 dan nomor 2, dasar atau rujukannya bisa dilihat pada beberapa hadis. Ada hadis yang secara khusus menyebutkan hal tersebut. Di antaranya misalnya kalau yang berkaitan dengan terganggu, ada hadis di Sahih Muslim nomor 564. Rasulullah SAW bersabda, "Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam." Sesungguhnya malaikat itu juga terganggu sebagaimana atau dengan hal yang membuat Bani Adam juga terganggu. Nah, itu berkaitan waktu itu dengan bau. Kalau kita manusia bisa terganggu dengan bau, malaikat juga demikian. Bisa terganggu. Hadisnya berkaitan dengan larangan atau hal yang harus diperhatikan pada saat kita mau sholat, agar jangan mengkonsumsi sesuatu yang membuat bau.
membuat bau. Sebab kalau kita sholat, di sebelah kanan dan kiri kita terganggu karena bau yang kita munculkan dari tubuh kita, ini akan menjadi beban. Nah, kemudian yang ketiga, suci dari sifat-sifat kemanusiaan. Dan secara khusus ada dalil yang berkaitan dengan hal ini di surat Al-Anbiya. Allah SWT berfirman, kalau manusia itu punya sifat kemanusiaan, misalnya bosan, ya, capek, letih, ya, malaikat enggak. Di surat, nah ini contohnya. Ini contoh. Jadi manusia itu kalau mengerjakan sesuatu dalam waktu lama bosan. Dalam bahasa Arab namanya futur. Jangankan mengerjakan pekerjaan yang tidak disukai, mengerjakan pekerjaan yang disukai saja bosan. Sekarang kalau kita disuruh makan, dan makanan, cari makanan yang paling enak yang kita sukai. Berapa lama? Ya, berapa lama kita bisa mengkonsumsi? Mau makan terus berapa lama? Nggak bisa lama-lama. Sebentar, saya selesai. Misalnya, saya suka coklat. Silakan makan coklat. Berapa lama kuat? Ya. Berapa lama kuat makan coklat? Kita makan coklat 1 menit, 2 menit pasti terasa enak. Tapi kalau makan coklat terus, nggak bisa. Itu makan yang enak, yang kita suka. Saya suka makan ini, makan itu. Intinya nggak bisa lama. Apalagi kalau disuruh mengerjakan sesuatu yang tidak disukai. Bisa karena hati yang belum tunduk dan belum terwarnai dengan nilai-nilai keimanan sehingga bisa menikmati itu, atau dengan faktor yang lain. Misalnya, coba baca Quran. Baca Quran sebentar aja udah bosannya luar biasa. Capek. Tapi baca yang lain kuat. Berarti persoalannya bukan baca Qurannya. Nah, demikian pula yang lainnya. Demikian itu yang terjadi. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, rasa takut mereka kepada Allah SWT. Artinya mereka punya rasa takut yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menggunakan surat yang sama, ya, pada surat yang sama Allah SWT berfirman, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtadha wa hum min khasyatihi musyfiqun. Dan mereka, para malaikat, senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka selalu berhati-hati berbuat karena apa? Karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surat yang sama, surat Al-Anbiya ayat 28, sama dengan yang nomor 3 tadi. Kemudian yang kelima, taat mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mereka senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di surat Al-Anbiya ayat 26 dan 27, Allah SWT berfirman, wa qalu takhadzar rahmanu walada subhana bal ibadum mukramun. Ketika orang-orang musyrikin mengatakan bahwa Allah itu, ya ini pernyataannya orang-orang musyrikin, bahwa Allah itu punya anak. Dan kita, hikmat Islam sudah jelas bahwa tidak punya anak dalam wujud dan bentuk apapun, mau malaikat, manusia, tidak ada. Dan malaikat yang dikatakan sebagai anak Tuhan oleh mereka itu adalah ibadun mukramun. Mereka adalah malaikat-malaikat, adalah hamba-hamba yang dimuliakan.
Kemudian la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka tidak berani mendahului Allah SWT, mendahului firman Allah Ta'ala, dan mereka senantiasa mengerjakan perintah-perintahnya. Apapun perintahnya, sikap yang ada hanya satu, yaitu sami'na wa ata'na. Kemudian yang lain adalah yang keenam, mereka mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Makanya kalau kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, maka sekaligus juga menjadi hamba yang dicintai oleh malaikat. Bagaimana caranya menjadi hamba yang dicintai oleh Allah? Ada sekian banyak ayat atau hadis yang menjelaskan hal tersebut agar kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketujuh, ini berkaitan dengan bagaimana betapa agungnya penciptaan mereka, ciptaan malaikat. Kemudian yang kedelapan, ini sekaligus dalilnya sama, malaikat itu memiliki sayap. Dalilnya sama-sama di surat Fatir, ya, surat Fatir ayatnya ayat 1. Allah SWT berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, ja'ilil malaikati rusulan, yang telah menciptakan, telah menjadikan malaikat sebagai rusul, sebagai utusan-utusan. Ya, utusan yang tadi kita sampaikan, risalah, utusan, ditugaskan dengan beberapa tugas, uli ajnihati, yang memiliki sayap, masna ada yang 2, wa thulatha ada yang 3, wa ruba' ada yang 4. Yazidu fil khalqi ma yasha. Dan Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Allah kehendaki. Ada yang sayapnya lebih dari 4. Jadi malaikat ada yang sayapnya 2. Ada yang sayapnya 3. Ada yang sayapnya 4 dan seterusnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ada malaikat yang jumlah sayapnya sampai 600, yaitu malaikat Jibril. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Sampai 600 sayap. Sekali lagi, karena ini masalah gaib, hanya bisa ditetapkan dengan Quran atau hadis. Kemudian yang ke-9, malaikat punya kemampuan berubah bentuk. Ya, bisa berubah bentuk, misalnya berubah bentuk seperti manusia. Dalam hadis yang kemudian dikenal dengan hadis Jibril, di situ jelas disebutkan, malaikat Jibril datang menemui Nabi SAW dalam bentuk wujud manusia, menyapa, menemui, dan kemudian menyampaikan, menyampaikan pertanyaan tentang Islam, iman, dan ihsan. Kemudian setelah itu dijawab dan juga tanya tentang hari kiamat, tanda kiamat. Ternyata yang datang itu adalah malaikat Jibril. Dan Nabi SAW menyatakan, "Dzaka Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Itu adalah malaikat Jibril yang datang menemui kalian untuk mengajarkan kepada kalian. Caranya ngajar dengan bertanya dan dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berkaitan dengan kemampuan berubah bentuk, dan contohnya pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam juga demikian. Nah, kemudian apakah cuma 9 ini? Masih ada yang lain sebenarnya. Misalnya, malaikat itu punya bentuk yang sangat indah. Dalam benak manusia, dalam fitrah yang Allah tanamkan pada manusia,
malaikat itu punya bentuk yang indah. Dalam kisah ketika Nabi Yusuf alaihissalam yang sangat gantengnya luar biasa, kemudian Imro'atul Aziz, wanita yang kemudian dijuluki Zulaikha, itu istri dari penguasa yang ada saat itu, tertarik dengan gantengnya Yusuf alaihissalam. Di mana nggak ganteng karena diberikan setengahnya kegantengan, setengahnya keindahan yang ada pada satu orang yang namanya Yusuf alaihissalam. Jadi kalau misalnya kita bayangkan orang ganteng, ya ganteng itu kemudian setengahnya diberikan kepada Nabi Yusuf, lalu sisanya setengah yang lain terbagi-bagi pada sekian miliar orang, kita bisa membayangkan gantengnya seperti apa. Dan waktu itu ketika Zulaikha ini mendengar wanita-wanita itu membicarakan, bahkan mencela, itu Allah abadikan di surat Yusuf ayat 31, maka kemudian Zulaikha mengundang wanita-wanita tersebut. Lalu sediakan untuk mereka tempat duduk yang nyaman, dan masing-masing diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan yang ada. Ya, sekarang misalnya disediakan buah, misalnya buahnya perlu diiris, ya. Misalnya diberi buah apel, nah perlu diiris, maka mereka disuguhi. Nah, kemudian ketika mereka sudah duduk dan mereka diberi, sampai dalam surat Yusuf disebutkan wa atat kulla wahidatin minhunna sikkina, diberi pisau. Jadi masing-masing diberi pisau. Kemudian sudah duduk semua, masing-masing pegang pisau untuk mengiris jamuan, hidangan, bisa buah-buahan atau yang lainnya. Nah, kemudian qalat ikhruj alaihin. Zulaikha waktu itu minta Yusuf supaya keluar. Falamma ra'ainahu, ketika mereka melihat Yusuf, akbarnahu, mereka merasa kagumnya luar biasa dengan keelokan rupanya, dengan gantengnya Yusuf. Kemudian apa? Waqatta'na aydiyahunna, dan mereka melukai jari mereka, jari tangan mereka. Artinya saking gantengnya, mereka terpesona, terpukau dengan gantengnya Yusuf, sampai nggak sadar tangannya itu ngiris. Bukan buah-buahan, hal itu buah, bukan jamuan, tetapi malah ngiris tangan mereka. Lalu mereka mengatakan, wa qulna hasya lillah, maha sempurna Allah, ma hadza basyara, ini bukan manusia, in hadza illa malakun karim, ini adalah malaikat yang mulia. Jadi sampai sekarang nggak usah kita anak kecil itu kalau menggambarkan sesuatu yang indah, ganteng, terus mereka bilang, koyok malaikat, seperti malaikat. Nah, ini sifat yang ada pada malaikat. Nah, ini beberapa bahasan yang berkaitan dengan malaikat, dan ada bahasan yang berhubungan dengan malaikat dan orang-orang beriman, kemudian malaikat dan orang-orang yang tidak beriman. Nah, kita ambil satu saja bagiannya, yaitu hubungan malaikat dengan orang-orang beriman. Ini kita bisa lihat pada beberapa bagiannya yang diambil dari beberapa ayat Quran dan hadis Nabi SAW. Di antaranya bahwa mereka cinta terhadap orang-orang beriman. Kemudian yang kedua, bantuan mereka terhadap orang beriman. Yang ketiga, salawat mereka terhadap orang-orang beriman. Yang keempat, yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain.
Artinya punya hubungan bagaimana malaikat, kalau ada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, malaikat juga mendoakan. Kemudian yang mendatangi masjid untuk sholat, juga malaikat mendoakan kebaikan. Yang sholat di saf pertama juga demikian. Mendapatkan ya berbagai bentuk. Ada yang didoakan, ada yang diberikan kemudahan, dan yang lainnya. Kemudian yang duduk di masjid menunggu sholat berikutnya. Menunggu sholat berikutnya maksudnya setelah selesai sholat, pindah ke sholat berikutnya. Yang menyempurnakan shaf yang renggang, jadi merapatkan shaf. Kemudian yang makan sahur, didoakan oleh malaikat. Kemudian yang bersolawat atas Nabi SAW, yang menjenguk orang sakit, mereka terhadap orang beriman. Kemudian mengaminkan doanya orang beriman, istighfar mereka untuk orang beriman. Lalu ada malaikat yang hadir di majelis-majelis ilmu, dan malaikat yang mencatat orang yang menghadiri sholat Jumat, dan malaikat yang menghadiri sholat subuh. Itu pentingnya kenapa kita hadir di sholat subuh. Kemudian ada malaikat yang berperan bersama orang beriman. Ini contoh beberapa bagian yang berhubungan dengan hubungan antara orang beriman dengan malaikat. Sementara kalau hubungan malaikat dengan orang kafir, yang isinya hal-hal yang buruk. Menurunkan azab kepada orang kafir, laknat kepada orang kafir, melaknat istri yang tidak taat kepada suaminya, melaknat kepada yang mengacungkan besi kepada saudaranya atau mengacungkan senjata, mengarahkan senjata kepada saudaranya, kepada temannya. Yang mengarahkan senjata itu baik dengan, kalau sekarang menggunakan pisau, parang, golok, celurit, dan sejenisnya. Kemudian melaknat orang yang melaknat sahabat. Nah, ini contoh beberapa bahasan yang berhubungan dengan malaikat. Mudah-mudahan ulasan ini ada manfaat yang kita bisa ambil.